Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Anggit Jiwantoro, dosen Poltekkes Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Anatomi Fisiologi pada semester 1, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, dengan bobot 2 SKS. Di mana pada mata kuliah ini terdiri dari 3 pengampu, yaitu saya sendiri, kemudian Dr. Fahrudi Hanafi MKes, dan Pak Ari Kusuma M Biomed. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi 1. Mampu menjelaskan istilah-istilah dalam anatomi fisiologi manusia. Kedua, mampu menguraikan struktur dan fungsi dari anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem integumen, sistem panca indera, dan sistem endokrin. Ketiga, mampu menyebutkan dari struktur dan klasifikasi tulang pada muskuloskeletal. Yang keempat, mampu membedakan struktur dan fungsi sistem perkemihan dan urogenital pada pria dan wanita. Serta yang terakhir, mampu menerangkan prinsip kerja dari hormon. Adapun topik materi atau pokok bahasan pada mata kuliah ini, yang pertama, konsep dasar anatomi fisiologi. Yang kedua, sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, sistem peredaran darah dan tekanan darah. Keempat, sistem muskuloskeletal 1 dan muskuloskeletal 2. Berikutnya, sistem pernafasan, sistem perkemihan, sistem respirasi, struktur dan fungsi ginjal, sistem pencernaan, sekresi pankreas, struktur sel hepar dan kandung empedu, sistem panca indera, dan sistem endokrin. Persentase penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari kuis sebesar 10%, penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk media penilaian yang saya gunakan menggunakan Google Form, Quizizz, dan Kahoot. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, discovery inquiry, yaitu dengan memberikan pertanyaan di awal pembelajaran. Fungsinya untuk melihat kesiapan dan pemahaman awal dari mahasiswa terkait topik bahasan. Semisal pertanyaan, apa sih fungsinya belajar anatomi fisiologi untuk mahasiswa TLM? Kemudian yang kedua adalah dengan metode ceramah. Yang ketiga dengan diskusi yang biasanya dilakukan di akhir dari sesi pembelajaran. Dan yang keempat adalah case study serta project based learning dengan memberikan kasus kepada mahasiswa baik itu individu maupun kelompok, kemudian dijawab oleh mahasiswa, kemudian dipresentasikan di depan kelas untuk dibahas bersama. Media pembelajaran yang saya gunakan LCD proyektor ketika untuk pembelajaran sinkronus di kelas. Sedangkan untuk pembelajaran online menggunakan Google Meet dan juga Zoom. Adapun materi yang saya ajarkan sudah terupload di Google Classroom sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengakses dan juga mendownload materi secara real time. Selain itu, untuk pembelajaran asinkronus saya juga menggunakan media YouTube untuk berbagi materi dan video terkait pembelajaran yang saya ajarkan sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya kapanpun dimanapun. Media lain yang saya gunakan adalah media Instagram, di mana melalui media ini saya berbagi video edukasi, tips, dan trik terkait salah satu mata kuliah saya yang lain yaitu metodologi penelitian dan statistik, di mana materi yang saya berikan dikemas dalam video podcast yang menarik dan kekinian, sehingga membuat mahasiswa antusias dan lebih mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Untuk sumber referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, ada Atlas Subota, kemudian ada Guyton tahun 2014 dengan judul Textbook of Medical Physiology, kemudian ada Ganong tahun 2015 dengan judul buku ajar fisiologi kedokteran, kemudian ada Price Evelyn tahun 2004, Anatomi dan Fisiologi untuk para medis, kemudian ada Sherwood tahun 2014 dengan judul Human Physiology. Dan berikut ini contoh media pembelajaran dengan menggunakan media Zoom. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama ini, sebagai bentuk penggalian sejauh mana sih pemahaman Anda tentang anatomi fisiologi, saya di sini mau tanya,
Nah, kenapa sih seorang ATLM atau seorang analis itu perlu belajar anatomi fisiologi atau disingkatnya ANFIS? Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ridwan dari kelas B. Kenapa sih HTLM tuh harus belajar anatomi fisiologi? Supaya kita tuh bisa tahu di anatomi itu, kita tuh bisa mengenal apa saja bagian atau struktur tubuh tersebut dan apa sih dampaknya perubahan strukturnya itu kalau terkena patologi. Seperti itu. Menurut saya, mempelajari anatomi fisiologi ini akan lebih membantu kita dalam memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh, yang kemudian juga dijadikan dasar sebagai diagnosis penyakit. Belum lagi misalnya salah satu tugasnya ATLM adalah pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah itu kan tentu harus tahu letak pengambilan darah itu di mana. Nah, kalau nggak tahu ilmunya ANFIS ini, ya akan bingung ya ketika disuruh diinstruksikan oleh dokter atau mungkin senior di rumah sakit, dia tolong ambil darah untuk pemeriksaan darah lengkap. Nah, kalau dia nggak belajar anatomi fisiologi, dia nggak tahu di area mana ngambil darahnya. Ya. Namun ketika dia tahu bahwa belajar anatomi fisiologi ini, dia tahu apa sih bedanya pembuluh darah, ya pembuluh darah arteri, vena, kemudian ada kapiler. Ketika diinstruksikan untuk mengambil darah untuk pemeriksaan darah lengkap itu apa mana yang diambil, apakah dari pembuluh kapiler tadi atau arteri atau venanya. Nah, disinilah pemahaman itu akan makin bertambah ya, khususnya ketika kita mempelajari anatomi fisiologi. Organ misalnya, organnya seperti apa sih bentuknya, masing-masing organnya kan beda-beda. Kemudian susunan tubuh ya, susunan masing-masing organ itu letaknya di mana, kemudian saling koordinasi dengan bagian tubuh yang lain. Ya. Kemudian secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh satu dengan yang lain. Artinya bahwa ketika kita membahas sistem organ ya, organ atau anatomi fisiologi secara keseluruhan ini, maka kita akan membahas bahwa masing-masing organ di dalam tubuh kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Masing-masing membutuhkan bantuan, saling koordinasi ya. Jantung memompa darah untuk dikirimkan darahnya ke seluruh tubuh. Untuk apa? Ya untuk metabolisme, untuk masing-masing bekerja sebagaimana layaknya, bagaimana normalnya. Ya paru-paru, kemudian ada ginjal, ada limpa dan sebagainya, itu butuh darah pastinya. Nah, jadi saling terkait. Oke, kemudian fisiologi. Nah, fisiologi ini, dari katanya adalah fisis dan logos. Fisis itu adalah alam atau cara kerja, sedangkan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Sehingga dalam artian yang cukup lengkap di sini, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari cara atau fungsi tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat tubuh. Ya, jadi fungsinya yang difokuskan ketika kita membahas fisiologi. Nah, ketika digabung dalam mata kuliah ini anatomi fisiologi, berarti kita akan membahas secara strukturnya dan juga fungsinya. Ya, struktur dari tubuh ini khususnya di masing-masing organ dan sebagainya, kemudian juga fungsinya apa sih di masing-masing itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah struktur tubuh. Nah, ketika kita membahas tentang anatomi, tentu saja kita akan membahas seperti ini ya. Kita harus paham dulu tentang penampang anatomi fisiologi. Nah, inilah yang disebut posisi anatomi. Jadi posisi anatomi itu ketika orang diposisikan tegak ya, kemudian tangannya juga seperti itu, kemudian kaki tegak lurus, kemudian dada, kemudian kepala menghadap ke depan. Nah, ini yang disebut posisi anatomi. Nah, di posisi anatomi ini pun nanti akan dipecah-pecah lagi menjadi beberapa sudut pandang. Nah, di sini di bagian gambar itu sudah tertulis ya, ada coronal plane, kemudian transverse plane, kemudian ada sagittal plane. Nah, ini adalah sudut pandang ketika kita membahas tentang anatomi tubuh. Nah, kita akan bahas di masing-masing sudut pandangnya. Nah, yang pertama adalah coronal plane. Coronal plane itu seperti ini, membagi tubuh menjadi dua sisi. Ya, dua sisi, yaitu depan dan belakang. Nah, depan dalam istilah latinnya, dalam istilah medisnya disebut anterior, sedangkan belakang adalah posterior. Ya, jadi depan anterior, belakang itu posterior. Ya, jadi depan dan belakang ketika ini kita ambil sudutnya adalah coronal plane. Oke, kemudian kalau kita ambil sudutnya di transverse plane, ya bagian tengah, maka kita membagi tubuh menjadi dua sisi yaitu atas dan bawah. Di mana nama latinnya kalau untuk atas adalah superior, ya, jadi badan ke atas superior, kemudian ke bawah adalah inferior. Secara gambaran utuh ya, jadi gambaran utuh dari sisi depan anterior ini ada nasal ya, nasal itu berarti hidung, ya, jadi hidung bahasa medisnya, bahasa latinnya adalah nasal. Kemudian oral adalah mulut, makanya kalau Anda baca beli obat kemudian ada ditulis diminumnya melalui apa atau mungkin konsumsinya melalui apa, di situ oral ya, atau per oral itu berarti untuk sekali minum, per oral itu berarti diminum.
Kemudian cervical adalah leher, kemudian dagu ada mental, bukal, dan sebagainya. Orbital itu adalah mata. Ya, kemudian ke bawah ada deltoid, ya deltoid itu bagian sini deltoidnya, ya bahunya ini deltoid. Kemudian ada axillaris, axillaris itu kalau bahasa Indonesianya ketiak, ya di axilar, ya axilarnya adalah ketiak. Kemudian ada brachial, brachial itu di lengan atas, ya. Nah ini adalah salah satu bagian yang nanti ketika melakukan pengambilan darah vena, ya ada namanya vena brachialis, karena memang letaknya di brachialis di sebelah sini ya, lengan bagian atas. Kemudian ada antecubital, ini juga salah satu vena juga, ada antebrachial, coaxial, carpal, ya. Kemudian digital, digital itu adalah jari, ya jari itu adalah digital, ya. Kemudian sisi sebelah kanan ada abdomen, abdomen itu perut, ya. Pelvic itu bagian pinggang, ya. Pubis itu ya rambut pubis, ya. Kemudian ada beberapa yang lain. Kemudian ke bawah ada femoral, femoral itu adalah paha, ya. Bahasa medisnya femoral, paha. Kemudian patella, patella itu adalah lutut. Kemudian plural atau bagian kaki bagian bawah, ya. Kemudian di situ nanti di plural ini ada tibia fibula. Tibia fibula itu bahwa kalau Anda merasain ya, Anda raba kaki itu kan ada dua tulang besarnya, ya. Yang satu relatif kecil, yang satunya lebih besar. Nah itu tibia fibula di area kaki. Kemudian ada kaki ya, telapak kakinya, ya, tarsalnya, nah, atau ankle-nya, ya, ankle di bagian kaki. Ini dari sisi anterior ya. Kemudian dari sisi belakang posterior, ya ini ada occipital, ya occipital berarti bagian kepala bagian belakang, ya. Ada otik, otik itu telinga, ya ada deltoid tadi yang bahu, kemudian brachial, thoracial, thoracalis itu adalah di apa ya, di punggung ya, bagian punggung. Itu kalau Anda kayak bagian besar kan ada kiri itu namanya thoracalis ya, atau thoracis di sini. Kemudian vertebra, vertebra itu adalah tulang belakang ya. Jadi dari kepala sampai ke bawah tadi ujungnya adalah ekor, itu adalah vertebra bahasa Latinnya. Ya, nanti di sistem muskuloskeletal akan dibahas lebih dalam lagi. Macam-macam vertebra di tubuh manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Kemudian ada sakral, gluteal, ya gluteal itu berarti pantat ya, karena salah satu area untuk injeksi, biasanya injeksi khususnya yang IM, intramuskular itulah otot, yaitu melalui pantat ya, salah satunya di pantat. Oke, bentar ya, saya disable dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian uji diagnostik. Nah, ini kaitannya dengan pengujian lab atau pemeriksaan lab ya. Pemeriksaan lab di sini untuk yang sistem integumen ini ada biopsi. Biopsi itu pengambilan jaringan ya. Misalnya orang ditemukan mengalami benjolan, nah, benjolannya itu diindikasikan oleh dokter apakah ini kanker, tumor dan sebagainya. Salah satunya dilakukan pemeriksaan biopsi ini. Ya, diambil jaringannya kemudian dilakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian ada sediaan KUH, ya kalium hidroksida. Ini salah satunya itu mendeteksi infeksi pada kuku. Ya, jadi kuku itu ada infeksi, misalnya kok kukunya rusak dan sebagainya, kok nggak sembuh-sembuh, atau mungkin jaringan kukunya nggak tumbuh. Nah ini bisa salah satu pemeriksaannya sediaan KUH ini. Kemudian kultur mikrobiologi, kultur jaringan, kultur itu kan perkembangbiakan secara disengaja. Jadi mengambil bagian tubuh yang kira-kira terinfeksi, kemudian diteliti, dikembangbiakan di lab ya, di laboratorium untuk dilihat kira-kira ini bakteri atau jenis yang menginfeksi itu apa jenisnya. Ya, kalau sudah ketahuan jenisnya bakterinya apa kan baru bisa ditentukan pengobatannya. Ya, jadi kultur mikrobiologi ataupun jaringan. Kalau jaringan berarti lebih luas lagi area yang diperiksa. Oke, masuk ke berikutnya sistem rangka. Ya, sistem rangka fungsinya penyangga tubuh. Ya, makanya tubuh kita bisa berdiri tentunya ada rangkanya. Ya, kalau nggak ada rangka otomatis ya udah jatuh gitu. Kayak timbunan lemak itu langsung jatuh. Ya, jadi ada rangka ini membuat tubuh kita berdiri. Oke, kemudian yang kedua melindungi organ dalam ya, seperti Anda lihat di bagian dada ya kan ada tulang rangkanya, rusuknya. Nah, otomatis ini melindungi bagian-bagian yang ada di dalam, organ-organ yang ada di dalam. Ya, kita nggak bayangkan kalau nggak ada tulang-tulang ini yang melindungi dada kita ya khususnya, ya otomatis kita jatuh gitu aja ya bisa bahaya, jatuh bisa sobek, jatuh bisa pecah dan sebagainya. Namun ketika ada pelindungan seperti ini, ya ketika bahkan kita mungkin kecelakaan pun beberapa orang masih selamat karena melindungi tulang yang kuat ini. Ya, tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Makanya perlu memang menjaga tulang kita untuk tetap sehat. Kemudian membantu pergerakan ya. Jadi untuk bisa bergerak memang salah satu penopangnya adalah tulang. Kemudian produksi sel darah. Jadi tahukah Anda bahwa sel darah yang namanya leukosit, eritrosit dan sebagainya itu diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang itu mana ya tadi? Yang namanya vertebra tadi. Dari ujung kepala ya, ujung bagian bawah ini sampai ke tulang ekor tadi. Itu disebutnya vertebra bahasa medisnya, bahasa Latinnya. Nah, itu sumsum tulang, disitulah diproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan macam-macam komponen darah yang lain.
Ya. Kemudian cadangan mineral, karena memang di ini ya sumsum tulang khususnya ini selain memproduksi darah juga memproduksi dua mineral penting ya, salah satunya adalah fosfor dan kalsium. Ya, jadi kalsium itu diproduksi oleh tubuh kita juga, namun memang jumlahnya ada kalanya terbatas, apalagi semakin bertambahnya umur, sehingga perlu ada tambahan dari luar ya, salah satunya dengan minum susu, yaitu salah satu bentuk suplemen untuk meningkatkan kalsium di dalam tubuh kita. Kemudian untuk uji labnya, uji diagnostiknya terkait rangka ini ada fosfat alkali, yaitu untuk mengetahui tentunya fosfat sendiri ya, fosfat alkali ini. Kemudian ada kalsium fosfat tadi yang ada di dalam tulang ya. Kemudian vitamin B ya, ini sebagai pemeriksaan untuk deteksi awal ya, khususnya ketika ada kelainan metabolisme tulang. Ya, jadi pada kasus-kasus misalnya lumpuh dan sebagainya ya, itu biasanya salah satunya dicek vitamin D-nya ya, apakah memang mencukupi atau kurang dari yang seharusnya produksinya ya, di dalam tubuh. Kemudian ada cairan sendi, ya cairan sendi berarti untuk melihat apakah diproduksi dengan normal atau enggak cairan sendi di bagian tubuh kita ini. Kemudian asam urat, nah ini kan salah satu yang paling sering ya, khususnya diderita oleh orang-orang dengan penuaan ya. Jadi kalau sudah makin bertambah umurnya, yang namanya asam urat ini semakin tinggi ya, kemungkinan untuk mengalami asam urat ini. Nah ini dilihat nanti asam uratnya seperti apa. Jadi kadar asam urat normal untuk laki-laki itu batasnya 7, sedangkan untuk perempuan itu 6. Ya, ketika lebih dari batasan tadi itu dikatakan berarti asam urat ya, atau tadi berarti masuk yang tinggi. Ya, sehingga salah satu upaya yaitu untuk menurunkan kadar asam urat adalah menjaga pola makan. Nah, salah satu makanan yang dihindari adalah atau dikurangi ya, ini adalah kacang-kacangan ya. Jadi olahan kacang itu dikurangi. Jadi orang-orang yang mengalami asam urat nanti akan dianjurkan untuk olahan kacang berarti ya kayak tempe, tahu, kemudian kedelai dan sebagainya itu dikurangi porsinya. Kalau ini fungsinya adalah menyaring udara dan pertukaran gas. Kita tahu bahwa ketika kita ya menghirup nafas, kemudian mengeluarkan nafas itu yang kita hirup adalah oksigen. Yang kita keluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Ya, jadi pertukaran gas. Kemudian menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida dari prosesnya. Kemudian membantu regulasi pH darah. Jadi ketika kita bernafas ini mempengaruhi pH dalam tubuh kita. Ya, pH normal itu kan kisaran 7,35 sampai 7,45. Ya, nah itu akan sangat naik turun dipengaruhi oleh proses pernapasan kita. Ketika kita misalnya beraktivitas berat, ya pH akan cenderung naik. Sebaliknya kalau kita pada posisi istirahat, misalnya pada saat posisi tidur, maka pH itu akan cenderung turun. Ya, jadi turun itu berarti asam, kalau naik itu berarti basah. Kemudian uji labnya ada analisa gas darah. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mengukur derajat keasaman tubuh ya, diukur pH-nya, kemudian kadar O2-nya, CO2-nya, kemudian juga untuk deteksi keseimbangan asam dan basa tubuh. Ya, ini melalui analisa gas darah ini. Nah, darah yang diambil adalah darah arteri. Berbeda dengan pengambilan darah yang lain yang biasanya vena, tapi kalau untuk yang gas darah ini arterinya. Kemudian bilasan bronkus ini adalah untuk deteksi sel-sel ganas ya. Jadi misalnya di bronkus itu adalah bagian perkabanan di paru-paru ya. Jadi kalau diindikasikan mungkin ada gangguan di area situ, dokter menginstruksikan misalnya bilasan bronkus, berarti nanti untuk fungsinya adalah untuk deteksi apakah ada sel-sel yang ganas yang khususnya ada di area bronkus tadi. Kemudian ada kultur, ya kultur di sini ada sekutum, suap tenggorok dan sebagainya. Tentunya tadi diambil bagian mungkin lendirnya ya, sebagai contoh tadi misalnya sekutum ya, lendirnya diambil kemudian dilakukan pemeriksaan. Apakah ada virus, apakah ada bakteri dan sebagainya yang ada di area tadi mulut atau tenggorokan. Jadi diambil untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian uji tuberkulin ya, ini salah satu cek untuk TBC. Karena TBC itu kan memang menyerang organ paru-paru. Ya, jadi TBC salah satu tesnya adalah tes uji tuberkulin. Kemudian biopsi paru, ini kalau memang ada kecenderungan mungkin ada gangguan yang lebih serius, bisa aja biopsi paru diambil bagian parunya, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Apa sih yang menyebabkan kerusakan pada paru pada orang-orang tersebut. Nah, sebagai gambaran umum bahwa mana sih yang akan dilakukan oleh dokter ini adalah, ya ini dokter yang menentukan ya, apakah nanti, oh si A ini yang dicek analisa gas darahnya, oh si B ini bilasan bronkus dan sebagainya, itu dari dokter ya, dokter yang akan menentukan. Sedangkan sebagai ATL kan ya tinggal menunggu aja instruksi dokternya apa, sehingga kita lakukan tugas kita sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, ini contoh ya, contoh swab ya, contoh swab ya. Jadi kalau yang sudah pernah swab PCR ya, PCR ini kan diambil ada di tenggorokannya, sekutumnya. Jadi yang ada lendirnya, ya diambil kemudian ya untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan apakah memang ada infeksi dari virus, ya, khususnya kalau swab PCR kemarin kan COVID ya, apakah ada seperti itu. Nah,
Jadi contohnya seperti itu. Oke, kemudian sistem pencernaan ya. Di sini fungsinya memecah makanan karena ada enzimnya kan, ada enzim di area mulut ini salah satunya untuk memecah dari glukosa kemudian nanti menjadi polisakarida dan sebagainya. Jadi dipecah melalui enzim-enzim yang ada di mulut maupun di area lambung. Ya. Kemudian ada absorpsi nutrien, berarti penyerapan. Jadi yang sudah masuk tadi, ya kandungan protein dan sebagainya tadi diserap oleh tubuh. Kemudian membuang bahan sisa melalui anus. Ya, jadi melalui anus dalam berupa feses, yaitu adalah sisa metabolisme, sisa pencernaannya. Kemudian uji labnya adalah uji darah samar. Ini adalah tanda awal kanker. Jadi kalau orang datang dicurigai oleh dokter kok anaknya kok kayaknya kanker nih, karena dia mungkin keluhannya BAB-nya berdarah, kemudian juga perutnya sakit ya atau nyeri yang tidak kunjung sembuh, ya bisa saja arahnya ke kanker lambung atau kanker usus misalnya, sehingga bisa dilakukan uji darah samar ini, dideteksi melalui pengujian ini, pemeriksaan. Kemudian analisis telur dan parasit, ya ini dicurigai kalau orang datang dengan keluhan yang misalnya anak-anak ya makannya banyak tapi kok badannya kurus, ya ini dicurigai jangan-jangan ada dia termasuk yang kecakingan, sehingga dicek pemeriksaan analisis telur dan parasit. Jantung dan peredaran darah. Di sini fungsinya transportasi O2, CO2 dan sisa metabolisme. Nah, kenapa kok O2 dan CO2? Karena oksigen dan karbon dioksida itu dibawa ke seluruh tubuh melalui darah. Ya, darah itu di dalamnya mengandung juga O2 dan CO2 dan juga sisa metabolisme. Ya, jadi darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, ya itu mengedarkan O2. Setelah ke seluruh tubuh diproses metabolisme segala macamnya, dikembalikan lagi menuju jantung ya untuk dibersihkan sama jantung. Dibersihkan dengan cara apa? Dipompa lagi oleh jantung ke paru-paru. Ya sama paru-paru nanti yang CO2 tadi akan ditarik keluar kemudian kita hembuskan. CO2-nya keluar. Ya, kemudian kita ambil oksigen, kita masukkan dari paru-paru nanti akan ditransfer ke jantung, ke pembuluh darah, kemudian dari jantung dipompa lagi ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya. Kemudian mempertahankan pH darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit ya karena jantung tadi sangat menentukan fungsi tubuh yang lain. Kemudian mengatur suhu tubuh ya. Makanya ini bedanya ya orang yang meninggal sama orang yang masih hidup. Karena ketika orang masih hidup ada aliran darah maka dia akan cenderung hangat. Ya. Akral itu ya telapak tangannya, terus nadinya itu akan terasa hangat. Sedangkan orang yang sudah meninggal karena sudah tidak ada pergerakan peredaran darah lagi, maka akralnya akan dingin. Itu ya udah pucat kan, kalau Anda lapar kan udah dingin ya, itu karena sudah tidak ada peredaran darah lagi yang mengalir di tubuhnya. Kemudian hemostasis ya, keseimbangan tubuh tentu akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan jantung memompa darah. Uji diagnosisnya adalah fraksi lipid. Fraksi lipid itu sesuai namanya adalah nama kerennya adalah cek kolesterol ya. Cek kolesterol, LDH, LDH-nya juga. Ya, jadi HDL dan LDL-nya akan dicek. Kemudian ada CK, CKMB ini terkait di jantung ya. Apakah ada kerusakan pada jantung, ini dicek pemeriksaan CK, CKMB. Kemudian ada troponin T, ini juga pada jantung ya. Kalau diindikasikan ada cedera pada jantung, diperiksanya salah satunya adalah troponin T. Kemudian ada apolipoprotein, ini juga sama. Pemeriksaan pada untuk mengetahui ada tidaknya resiko penyakit jantung. Ya, resiko penyakit jantung melalui apolipoprotein. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran pengantar ya, pengantar dasar anatomi fisiologi. Di mana nanti setelah tahu gambaran umumnya seperti ini, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas masing-masing sistemnya secara lebih detail, secara lebih dalam lagi. Oke, silakan jika ada pertanyaan, saya buka untuk mic-nya ya. Oke, silakan. Oke, apa? Muhammad Adeon Arya Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar. Adeon Arya Sakti, kenapa? Dia resen. Ya, baik Pak. Selamat siang. Izin bertanya. Tadi kan materi kita tentang anatomi fisiologi. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih tujuan dan manfaat mempelajari anatomi fisiologi ini? Sekian, Pak. Oke. Pertanyaan dari Adion adalah apa manfaat ya? Manfaatnya tadi makanya di awal saya tanyakan kepada kalian apa sih kok seorang TLM itu butuh belajar anatomi fisiologi? Karena tanpa pengetahuan anatomi fisiologi, contoh tadi kayak pemeriksaan di setiap sistem ya. Kalau Anda nggak belajar kan Anda nggak akan tahu. Oh kalau
jantung bermasalah itu tadi salah satunya misalnya troponinnya yang dicek. Oh, kalau misalnya pemeriksaan pada hormon, misalnya pada reproduksi, hormon FSH, LH dan sebagainya yang dicek. Nah, jadi sangat terkait erat ya, khususnya pada tugas dari TLM. Karena tugas TLM itu kan pemeriksaan. Nah, untuk tahu pemeriksaan kan biasanya ambil darah, ambil sampel. Ya. Kalau sampelnya tadi misalnya contoh darah analisa, contoh aja salah satunya tadi ada analisa gas darah. Kalau dia nggak tahu ilmunya anatomi, dia asal ambil darah aja. Padahal analisa gas darah yang tadi saya sebutkan tadi, itu ambil darahnya adalah di arteri, bukan di vena. Ya, jadi akan kita bahas di video berikutnya, di materi berikutnya, ada 3 pembuluh, vena, arteri, dan kapiler. Nah, itu masing-masing kan beda-beda, pengambilan darahnya itu untuk keperluan apa itu kan beda-beda. Nah, tentu inilah perlunya kita belajar anatomi, biar kita tahu. Ya, biar tahu tentang mana ketika pemeriksaan A, kita harus ambil darah yang mana, B yang mana, kemudian sampel-sampel yang lain ya. PSS kan juga diperiksa ya, PSS, kemudian sekutum, ya sekutum itu misalnya ludah kita diindikasi misalnya mengalami TBC, ya dicek ludah kita ya, dicek apakah ada bakterinya apa enggak. Ketika dicek itu istilahnya BTA, BTA-nya positif atau negatif. Kalau positif berarti ada bakteri TBC di paru-paru kita melalui adanya tadi ada kandungan bakterinya di ludah kita. Nah itu contohnya. Jadi memang sangat terkait erat dengan ilmu anatomi fisiologi. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut, Indriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa sih fungsional anatomi pada sistem pulmonaris manusia? Oke, sudah ya. Terima kasih. Oke. Sistem pulmonari itu pulmo itu adalah istilah medisnya dari paru-paru. Ya, jadi pulmo itu istilah medis dari paru-paru. Ya, tadi kan kita bahas respirasi tadi. Jadi dia masuk ke golongan ke sistem respirasi. Tadi kan sudah kita jelaskan sistem respirasi itu ada pertukaran gas, ya CO2, O2 dan sebagainya tadi. Begitu juga pemeriksaan pada sistem respirasi sendiri. Tadi ada banyak sistemnya. Ada uji tuberkulin, uji tuberkulin itu ada uji untuk TBC tadi ya, TBC dan juga untuk yang lainnya. Ya, jadi sudah masuk ya, kalau untuk bahas pulmo itu paru berarti masuk ke sistem respirasi. Oke, selanjutnya. Pemeriksaan lab pada reproduksi tadi kan banyak hormon-hormon dan sebagainya tadi. Kira-kira apa aja? Izin bertanya, izin menjawab, Pak. Menjawab, oke. Silakan. Yang pertama, tes hormon, oke. USG skrotum, sama histeroskopi.